Dalam filsafat terdapat teori evolusioner, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana. Kemudian hal itu meningkat menjadi sempurna. Teori yang dikemukakan oleh filsuf asal Jerman Max Müller yang kemudian dikembangkan oleh filsuf lainnya. Yang pertama yaitu kepercayaan dinamisme. Menurut paham ini, semua manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kekuatan tersebut ditujukan pada sebuah benda yang diberi nama berbeda-beda, seperti mana atau Melanesia, Tuah atau Melayu, dan Shakti atau India. Mana adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat oleh indera manusia, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya. Menurut saya, kepercayaan dinamisme ini sampai saat ini masih melekat dengan Indonesia, yang penuh dengan mistisnya. Banyak orang yang masih percaya pada sebuah benda yang dipercaya membawa pengaruh dan manfaat dari segi rezeki, kecantikan, dan umur yang panjang. Saya sendiri menolak secara halus kepercayaan ini karena saya hanya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur kehidupan manusia. Tidak ada makhluk lain atau benda lainnya selain Allah yang dapat mengatur semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kepercayaan pada kekuatan gaib meningkat menjadi kepercayaan pada roh disebut animisme. Animisme mengalami beberapa tahap perkembangan. Pada awalnya, penganut animisme mempercayai semua benda mempunyai roh. Kemudian, dari sekian banyak benda yang mempunyai roh, ada yang kuat sehingga menimbulkan pengaruh pada alam. Benda yang dianggap paling kuat itu kemudian dijadikan simbol penyembahan dan peribadatan. Pendapat saya mengenai kepercayaan animisme ini yaitu animisme adalah suatu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh, serta keyakinan seperti ini sudah banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum bersentuhan ataupun belum pernah menerima ajaran yang berdasarkan daripada agama samawi. Adapun karakteristik dari masyarakat yang menganut paham ini antara lain mereka selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-roh, misalnya untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari gangguan hama, dan hidup rukun dan lain sebagainya. Bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa adalah disebut politisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain ini kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sehingga dengan bidangnya ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya pribadi adalah aliran ini menganut kepada banyak Tuhan, sehingga para penganut ini biasanya mempercayai bahwa segala kepercayaan yang terdapat adanya beberapa Tuhan yang mengatur urusan dunia. Dalam aliran ini juga dipercayai bahwa dewa-dewi tertentu biasanya lebih unggul dari dewa lainnya. Politisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Menurut pendapat saya, henoteisme mengacu pada teologi pluralistik, di mana dewa-dewa yang berbeda dipandang sebagai satu kesatuan esensi ilahi yang setara. Seorang henoteis dapat menyembah satu dewa dari jajaran dewa pada waktu tertentu, tergantung pada pilihannya sambil menerima dewa dan konsep dewa lainnya.
Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk dari monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Bukti saintifik adanya Tuhan menurut Thomas Aquinas, adanya Tuhan dapat dibuktikan dengan adanya suatu gerak, di mana semua makhluk atau benda hidup maupun benda mati tidak ada yang benar-benar stagnan dan pasif berada di suatu tempat. Karena semua benda atau makhluk tentu memiliki potensi untuk bergerak dan berubah dari suatu wilayah ke wilayah lain, karena adanya suatu pergerakan yang tercipta. Dan dengan adanya gerak di dunia ini, kita tahu dan harus menerima bahwa di dunia ini ada yang menggerakkan, dan penggerak pertama yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, keberadaan Tuhan di kehidupan atau di dunia ini memang benar adanya sesuai dengan sifat Allah yang wujud yang berarti ada. Dalam artian Allah ada dengan menunjukkan zat-zat yang Allah miliki. Seperti bukti yang saya jelaskan, dengan adanya pergerakan kita dapat mengetahui bahwa Allah lah yang dapat menggerakkan kita semua, karena tidak mungkin manusia dapat menggerakkan apa yang Allah gerakkan. Dan dari sini kita bisa percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya melalui suatu pergerakan yang tercipta, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menggerakkan semuanya.